Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada forum ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga sampai kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Filosofi Pendidikan, Bapak Dedi Nurjamil MPD. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dinda Nur Salsabila dengan NIM 24218890452010. Saya merupakan mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2024, Prodi Matematika LDLPTK Universitas Siliwangi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan hasil pengerjaan tugas mengenai topik 1 aksi nyata perwujudan perjalanan pendidikan Indonesia, pendidikan nasional. Nah, untuk pertanyaan yang pertama pada LMS itu, apa 3 hal baru yang saya pelajari dari materi perjalanan pendidikan nasional? Hal baru yang saya pelajari dari materi perjalanan pendidikan nasional yang pertama tentunya mengenal mengenai sejarah pendidikan nasional. Nah, berdasarkan yang telah saya pelajari, saya menjadi memahami mengenai sejarah perkembangan pendidikan nasional Indonesia sebelum dan setelah kemerdekaan, termasuk signifikan perubahan yang dialami selama periode perjalanan pendidikan saat itu. Yang kedua, pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, berdasarkan yang telah saya pelajari pada LMS, saya menjadi memahami mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara, mengenai filosofi pendidikan yang berorientasi pada peserta didik, karakter, dan nilai-nilai yang luhur. Yang ketiga yaitu penerapan filosofi pendidikan. Nah, berdasarkan yang telah saya pelajari pada LMS, saya menjadi memahami mengenai bagaimana menerapkan dan melakukan strategi penerapan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam upaya untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak kepada peserta didik sepanjang hayat dan menjadi pembelajar sepanjang hayat, dan pendidikan yang disesuaikan dengan keragaman konteks sosial budaya dan nilai-nilai yang luhur. Nah, dengan ketiga pemahaman yang telah saya pelajari melalui LMS, saya dapat mengaplikasikan konsep-konsep dasar yang menjadi hal yang sangat penting dalam praktik pendidikan sehingga saya sebagai seorang guru mata pelajaran matematika. Selain itu, saya lebih memahami mengenai perjalanan pendidikan nasional Indonesia dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kemudian di LMS, pertanyaan kedua yaitu apa 2 hal baru yang saya ingin ketahui lebih mendalam? Hal baru yang ingin saya ketahui lebih mendalam yaitu tentunya mengenai sejarah kurikulum pendidikan di Indonesia. Saya ingin memahami lebih lanjut mengenai perkembangan kurikulum pendidikan setelah kemerdekaan seperti kurikulum KTSP, kurikulum 2013, dan kurikulum mereka. Saya juga ingin mengetahui kenapa kurikulum ini berubah, apa saja faktor atau hal yang menjadi berubahnya kurikulum di Indonesia. Saya juga ingin memahami bagaimana respon setiap peserta didik saat diimplementasikan kurikulum tersebut. Saya ingin memahami kelebihan dan kekurangan dari setiap kurikulum dan bagaimana pengaruhnya terhadap dunia pendidikan di Indonesia ini. Kemudian hal kedua yang ingin saya ketahui lebih mendalam yaitu implementasi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan mendidik generasi penerus bangsa yang sesuai dengan perkembangan zaman dan tantangan yang dihadapi oleh praktik pendidikan di masa yang mendatang jika teknologi ini semakin canggih. Nah, saya ingin memahami lebih lanjut mengenai implementasi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara mengenai bagaimana cara pengimplementasian filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan baik dalam proses pembelajaran, terutama dalam konteks pendidikan saat ini yang penuh dengan teknologi dan perubahan. Hal ini karena saya merupakan pendidik dan pendidik yang baru dan pengalaman saya masih minim.
Selain itu juga karena saya ingin menjadi guru yang profesional, sehingga dalam pendidikan saya ingin memaksimalkan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, tentunya dengan inovasi dan mempertahankan nilai-nilai budaya sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, dengan memahami kedua hal tersebut, saya yakin saya akan menjadi guru pendidik yang menjadi seorang pendidik yang profesional. Saya ingin menjadi pendidik yang sesuai dengan kurikulum yang sedang diimplementasikan saat ini, yaitu merdeka. Merdeka hal ini yaitu merupakan dari segi pemikiran, pengetahuan, dan karakter yang sesuai dengan cita-cita Bapak Pendidikan Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya di LMS ada pertanyaan ketiga, yaitu apa satu langkah konkret yang segera saya lakukan setelah materi ini. Hal konkret yang segera saya lakukan setelah materi ini sebagai calon guru profesional, satu langkah yang konkret yang akan saya lakukan setelah mempelajari materi FPI atau Filosofi Pendidikan Indonesia ini, yaitu meningkatkan dan mengembangkan aspek pengetahuan, mengubah sikap dan pembiasaan yang menjadi contoh baik untuk anak didik saya, dan saya ingin terus melatih keterampilan baik itu hard skill maupun soft skill untuk mengembangkan diri saya menjadi guru yang profesional. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai perjalanan pendidikan, antar materi mengenai relevansi perjalanan pendidikan nasional aksi nyata Indonesia. dari perwujudan Mohon maaf apabila terdapat penyampaian perjalanan kesalahan pendidikan ataupun nasional. hal-hal yang kurang berkenan. Kurang lebihnya, Atas perhatiannya mohon saya maaf. ucapkan terima kasih. Mohon maaf Wabillahi juga taufiq wal apabila hidayah. terdapat Wassalamualaikum penyampaian yang kurang warahmatullahi berkenan, wabarakatuh. baik itu yang saya tuangkan ataupun yang saya sebutkan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sekian yang dapat Wabillahi saya taufiq wal hidayah. sampaikan mengenai Wassalamualaikum koneksi antar materi warahmatullahi wabarakatuh. relevansi perjalanan pendidikan nasional Indonesia.